Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Elisa Rahmasturoh, mahasiswa PPGF Guru PAI tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah dengan NIM 425001831. Pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah di Sekolah SMPN 3 Cikesik. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Silakan. Farhan, silakan. Duduk siap. Siap. Doa dimulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, Ibu akan mengecek kalian dulu. Siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir hari ini? Yuyun, kemana Yuyun? Izin. Baik, Ibu sebutkan dulu ya. Caca, Dewi Lestari, Doni, Elsa. Di sini banyak teman kita yang sakit. Mudah-mudahan teman kita yang sakit itu diberi kesembuhan seperti sedia kala. Amin. Kesepakatan kelas yang pertama, kami berkomitmen tepat hadir waktu dan siap mengikuti pelajaran dengan hati yang ikhlas. Siap? Siap tidak? Siap. Yang kedua, kami membiasakan berdoa sebelum dan sudah belajar sebagai wujud syukur kepada Allah. Nah, tadi sudah dilaksanakan. Yang ketiga, kami berbicara dengan sopan dan menghargai pendapat teman maupun Guru. Yang keempat, kami bekerja sama dengan bertanggung jawab dan saling membantu dalam kebaikan.
Ibu perlihatkan. Sekarang sebelum belajar supaya kita semangat, kita speaking dulu. Silakan. Nah, coba mulai. Sekarang 1, 2, 3. Tebak Quran. Bacalah, pahamilah, amalkanlah. Masya Allah, Allahu Akbar. Sekali lagi supaya semangat lagi. Tebak Quran. Bacalah, pahamilah, amalkanlah. Masya Allah, Allahu Akbar. Terima kasih. Udah semangat? Silakan sarapan dulu. Nah, sekarang Ibu akan memberitahu tujuan pelajaran kita ya. Tujuan pelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan nama-nama kitab Allah yang wajib diimani. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan perbedaan fungsi Al-Quran dengan kitab sebelumnya. Yang ketiga, peserta didik dapat meneladani nilai-nilai Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan sikap toleran dan menghargai keberagaman umat beragama. Yang kelima, peserta didik dapat membuat refleksi pribadi tentang pentingnya menjadi generasi pecinta Al-Quran. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan sebuah video. Silakan kalian simak videonya. Assalamualaikum para pecinta Al-Quran. Di pelosok Desa Rujusari, Kecamatan Banyuwangi. Ialah kaum Ramadhan, sang hafal yang menuju Al-Quran, yang inspirasi dan perjuangannya akan dirangkul dalam kisah pencinta Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamil Ramadan. Saya berasal dari Magelang. Umur saya 10 tahun. Saya pecinta Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang anak sejatinya adalah ujian bagi kedua orang tuanya. Ia bisa menuntun ayah dan ibunya ke surga, atau sebaliknya menyeretnya ke dalam siksa api neraka. Di keluarga dan bagi umat Islam yang juga sedang berjuang menegakkan kalimat tauhid sang pemilik semesta. Harapan semakin mekar seiring bergantinya hari. Nah, itu videonya gimana? Mudah-mudahan video tersebut menginspirasi kalian untuk lebih giat lagi membaca Al-Quran ya. Sebelumnya, Ibu akan memberikan dulu ya beberapa pertanyaan supaya kalian lebih paham lagi. Ingin tahu dulu pemahaman kalian tentang kitab-kitab Allah. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, silakan kalian jawab. Silakan boleh di-start. Sudah tugasnya? Kita samakan. Yang PG-nya. Nomor 1, siapa baca? Nomor 1, Farhan baca. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam adalah Kitab apa? Taurat. Betul. Yang kedua, siapa? Dewi, baca. Kitab suci yang menjadi peninggalan kitab-kitab sebelumnya adalah Kitab apa? Jawabannya? Kitab Al-Quran. Betul. Yang kedua. Yang ketiga, Anda baca. fungsi utama Al-Quran bagi umat Islam adalah Pedoman hidup. Betul. Yang keempat, silakan dibagi. Pada hari ini kita akan membahas tentang kitab-kitab Allah. Ibu tanya dulu, ada berapa kitabnya
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi minal kitabi wa muhaiminan alaihi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Silakan baca artinya. Dan kami akan menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjadi tolong ukur kebenaran muhaiminan alaihi berharapnya Allah utus datang kepada di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat di antara kamu diberi aturan dan jalan yang terang sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikan satu umat saja tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu maka bertokal pada jalan kebaikan hanya kepada Allah yang kamu semua akan kembali dan lalu diberitahunya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Jadi di sini dua ayat tersebut menjelaskan tentang kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu merupakan penjelas dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, di sini ada tentang iman kepada kitab Allah. Apa arti dari iman? Ada yang tahu? Iman artinya percaya. Kalau iman kepada kitab Allah berarti kita percaya adanya kitab Allah. Kitab Allah yang wajib diketahui itu ada berapa tadi? Yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud Yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa Yang keempat kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kita harus menghormati ya. Selain itu kita tersebut juga menciptakan toleransi. Apa toleransi? Menghargai agamanya. Nah, yang kedua apa lagi menciptakan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan, kemudian memperkuat kecintaan kita kepada Al-Quran. Perbedaan Al-Quran dan kitab sebelumnya, apa saja perbedaannya Al-Quran? Saya sebutkan yang pertama apa pada Al-Quran? Yang pertama apa tadi? Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu sebagai penyempurna dari kitab apa saja? Dari kitab Taurat,
Jim, Jabur. Nah, yang kedua apa? Al-Quran merupakan kitab yang terakhir. Jadi setelah Al-Quran itu tidak ada kitab yang lainnya. Sudah Al-Quran itu kitab yang terakhir kepada Nabi kita yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Ikhlas. Apa tahu surat Al-Ikhlas? Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yang tentang mengesahkan Allah. Coba bacaannya apa? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jelaskan bahwa kita itu harus menyembah kepada siapa? Hanya kepada Allah. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Yang keempat apa? Ketika kita membaca Al-Quran, kita itu akan mendapatkan pahala. Apalagi sampai kita mengamalkannya. Misalkan kita bisa ya di dalam membaca Al-Quran. Dan ada teman kita yang belum bisa. Nah, kita ajarkan. Nah, itu menjadi apa? Ladang pahala bagi kita ya. Sebaiknya kalau sudah baca Al-Quran, kita sebaiknya harus mengamalkan kepada orang yang belum bisa. Nah, kemudian di sini ada peta konsep ya. Kalian buat contoh peta konsep dalam bentuk mind mapping. Nah, Ibu akan kasih kertas, nanti kalian gambar ya di sini. Peta konsep tentang kitab Allah. Satu kelompok satu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau bertanya? Kelompok 1. Kita Al-Quran itu ada berapa? Kita yang menyebutnya ada berapa? Ada 4. 1 Taurat, 2 Zabur, 3 Injil, 4 Al-Quran. Sudah sepakat? Sepakat. Duduk, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa dan diturunkan pada abad 125. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan nama
dengan anak kitab Allah. Kitab Allah terbagi menjadi 4. Nomor 1 Taurat, nomor 2 Zabur, nomor 3 Injil, nomor 4 Al-Quran. Kitab Taurat. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, menurunkan kepada abad ke-7 Masehi, dan bahasa kitab Al-Quran berada berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya kitab Al-Quran itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur diturunkan Nabi Daud. Yang ketiga kitab Injil kepada Nabi Isa. Yang keempat Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Setelah dari kita berdiskusi, kemudian mencetak konsep. Nah, pertanyaan. Yang pertama, jika seorang mengaku cinta Al-Quran, apakah seharusnya ia menghina orang yang berbeda agama? Tidak. Mengapa? Apa? Al-Quran akan meneladani ajarannya yang penuh kasih sayang dan menghormati sesama manusia. Ya, jadi ketika seseorang mencintai Al-Quran itu, maka orang tersebut akan mengamalkan ajaran Al-Quran. Yang kedua, bagaimana ajaran Al-Quran memberitakan kita bersikap terhadap makhluk agama lain? Al-Quran memerintahkan kita untuk bersikap adil dan berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada orang yang berbeda agama. Nah, jadi Al-Quran itu mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada siapapun. Nah, ada ayatnya? Apa ayatnya? Al-Quran Al-Mutahanan ayat 8. Maknanya tahu tidak? Allah berfirman, Islam mengajarkan toleransi. Ya, jadi kita itu harus toleransi, harus menghargai perbedaan agama. Yang ketiga, apa makna sebenarnya dari cinta Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Cinta Al-Quran berarti tidak hanya membacanya dan menghafalnya, tetapi juga mengamalkan ajaran. Ya, jadi orang yang cinta Al-Quran itu tidak hanya menghafal atau membacanya, tapi juga harus mengamalkan. Orang yang benar-benar mencintai Al-Quran. Yang keempat, mengapa sikap menghina atau merendahkan orang lain bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran? Karena Al-Quran mengajarkan agar manusia saling menghormati, menjaga lisan dan berakhlak mulia. Nah, jadi Al-Quran itu untuk apa? Mengajarkan kita untuk menghormati, Menjaga lisan dan mulia. berakhlak mulia. Terakhir, coba deh kelompok buat apa jawaban satu-satu. Menghormati teman yang berbeda agama dan tidak memaksakan keyakinan. Nah, yang kedua, Menyapa dan menolong siapapun tanpa membeda-bedakan. ya, yang ketiga, Menjaga ucapan agar tidak menyakiti hati orang lain. ya, jadi ucapan kita itu harus dijaga ya, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Yang keempat, Menunjukkan akhlak sapi sebagai cerminan ajaran Al-Quran. yang mencerminkan sikap santun sebagai ajaran Al-Quran. Di sini ada hadis tentang toleransi. Nah, silakan baca. Baca semuanya. Ikuti ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Wa amwalikum. Walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada tubuh dan rupa kalian, tapi Allah itu melihat kepada hati kalian. Nah, di sini Ibu akan memberikan satu refleksi ya. Nah, setiap orang satu.
Udah? Udah, silakan kumpulkan. Silakan kumpulkan. Silakan kumpulkan. Dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan ya bahwa nama-nama kita Allah itu ada berapa? Ada 4. Kitab Taurat, bukan kepada Nabi Musa. Kedua kitab Daud, Nabi Daud. Ketiga kitab Injil, Nabi Isa. Keempat Al-Quran, Nabi Muhammad. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, bagaimana perasaan kalian hari ini? Tiap kelompok menyimpulkan pembahasan hari ini. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Tiap kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini cukup menyenangkan dan bahagia dengan teman-teman saya. Kita Zabur diturunkan kepada Nabi Musa Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Pokok pembelajaran hari ini mengetahui tentang kitab-kitab Allah. Yang pertama kitab Zabur, yang kedua kitab Taurat, yang ketiga kitab Injil, yang keempat kitab Al-Quran. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Nanti pelajaran berikutnya Ibu akan membahas tentang isi pokok dari kitab Al-Quran. Alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai. Mari kita membaca doa bersama dengan mengucapkan hamdalah. Sekian dulu pelajaran kali ini.